SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita inayah, hidayahnya, sehingga kita bisa datang di majelis ilmu, majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi dengan naungan serta rahmatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari Quran dan saling mengajarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan kepadanya rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Dan Allah naungi Allah perintahkan malaikat untuk menaungi dengan sayapnya. Karena malaikat tidaklah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut nama-nama hambanya di depan para makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan kita membahas bab yang pertama dari kitab tauhid. Di dalil yang kedua, kemarin dalil yang pertama kita sudah jelaskan, ada di bab yang pertama tentang kedudukan dan kemuliaan tauhid ini, ada 6 dalil yang dinukil oleh penulis. Yang kedua, penulis menukil surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat rasul, penyeru. Ya. Untuk apa? Menyerukan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Pertanyaannya sekarang, sering kadang-kadang dalam istilah taghut kita bingung. Taghut di sini Al-Imam Jarir Ibn At-Tabari, ya, dalam tafsir Tabari menjelaskan, was-shawab minal qawli indi fit taghut. Pengertian yang benar menurutku dalam perkara taghut adalah annahu kullu di tughyan 'ala Allahi fa'ubida min dunihi. Yang pertama, semua yang melampaui batas, ya, berlebihan. Kemudian apa? Kemudian dia disembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Jadi kalau kemudian kita berlebihan dalam sebuah perkara sampai mengarah kepada menyembahnya, meyakini bahwa dia memiliki salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla, satu aja, maka ini disebut dengan apa? Tauhid. Kemudian imma biqahrin minhu liman abadahu
wa imma bi ta'atin mimman abadahu lahu. Mu'allif Imam Ibn Jarir mengatakan lagi, yang pertama dengan apa? Dengan paksaan darinya kepada orang yang menyembahnya, atau karena taat orang yang menyembahnya kepadanya. Baik dengan paksaan, ya, kepada orang yang menyembahnya. Kita disuruh, dipaksa nyembah, kita nurut. Atau dengan apa? Dengan perintahnya dia. Dan kita karena taat sama orang itu, akhirnya kita menyembahnya dia. Menyembah di sini dalam satu sisi atau banyak sisi. Satu aja. Kita meyakini bahwa orang itu bisa mendatangkan manfaat. Sebagaimana Allah mendatangkan manfaat di satu sisi, itu sudah merupakan tauhid sebenarnya. Dan itu sudah merupakan penyembahan. Ya. Kemudian juga dikatakan insanan kana dalikal ma'bud au syaitanan au wathanan au sanaman au kainan ma kana min syai'. Baik yang disembah itu manusia bentuknya, ataupun syaitan, ataupun berhala, ya, ataupun patung, atau apapun juga. Selama itu disembah selain Allah, maka perkara yang berlebihan dan masuk kepada sesembahan inilah yang disebut dengan tauhid. Maka ya ikhwah, kita ini dilarang untuk berlebihan. Bahkan coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bagaimana sikap kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak berlebihan dalam bersikap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan, tentang dari Ubaidillah ibn Abdullah dari Abdullah bin Abbas, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat di mimbar. Kemudian Umar mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa Rasul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji anaknya Maryam, yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ini yang ngomong Rasulullah sendiri. Karena ini yang terjadi. Awalnya syaitan itu memasukkan, ya, perkara menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan mulai seseorang dibuat berlebihan terhadap orang yang dianggap baik. Maka Rasulullah menasihati dari mulai bagaimana kemudian seorang umatnya bersikap kepada Rasulullah sendiri. Maka memperingati dengan peringatan seperti ini ya ikhwah. Ini yang seharusnya kita bersikap. Ketika diperintahkan kita bersalawat, maka cukup kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena semua yang sesuai perintah akan mendatangkan kebaikan. Ya, al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan semua itu ketika dilakukan sesuai perintah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana para nabi itu. Dijelaskan para nabi itu agama mereka satu. Karena perintahnya sama. Rasulullah mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan al-anbiya ikhwatun min alad. Ummahatuhum syadda wa dinuhum wahid. Para nabi itu saling bersaudara satu bapak.
ibunya beda-beda, tapi agamanya satu. Nah, pertanyaannya sekarang, yang dimaksud agamanya satu dari dulu itu bagaimana? Ya, agama satu di sini mereka semua menyeru dengan dasar yang sama, yaitu nyuruh beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu adalah ajaran yang sama dari dulu sampai Nabi terakhir. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Dikatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dikatakan, dan kami tidaklah mengutus rasul sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Itu ajaran yang dibawa. Makanya Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan arsalat rusul bil ikhlas wa tauhid. Coba perhatikan, para nabi itu diutus dengan, kalau kita istilah mudahnya, dengan keikhlasan dan tauhid. Tahu ikhlas? Yaitu ad-dawam nadhar ilal khaliq dunal makhluk, yaitu selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan mengesampingkan pandangan manusia. Dan itu perintah setiap nabi. Jadi kalau kita bicara ibadah, kita bicara bagaimana interaksi sama Allah, maka modelnya dua. Selain kita bicara aturan, kita juga bicara masalah ikhlas dan hanya kepada Allah Azza wa Jal, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian la yuqbal minhum, tidak akan pernah diterima dari mereka apa? Qala Abu Ja'far adunnuhu ana qala amal hatta yaquluhu wa yuqarriru wa yuqirru bihi. Ya, tidak akan pernah diterima darinya sampai mereka mengatakan dan meyakini tentang perkara tauhid, baru Allah terima. Makanya kalau kita bicara masalah cabang iman 70 sekian itu, pertamanya apa? A'laha syahadat la ilaha illallah. Paling tingginya keimanan itu syahadat la ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu dari tengah ke pinggir. Apa maksudnya? Di antaranya Imam Nawawi menjelaskan tentang perkara ini. Ya, dan ulama yang lainnya menjelaskan bahwa semua cabang keimanan tidak akan pernah diterima dari mulai yang besar sampai yang kecil kecuali dengan tauhid. Semua. Jadi kalau kita bicara hidup nih, nggak lepas dari itu. Begitu keluar, habis. Sebesar apapun itu. Mau ditulis dalam sejarah, kita melakukan kebaikan yang terbaik sekalipun, begitu keluar dari tauhid, maka tidak ada nilainya sama sekali. Makanya kenapa kedudukan tauhid itu penting. Karena ini modal seseorang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Modalnya. Makanya kadang-kadang kita kalau kemudian ada kajian tentang masalah tauhid, kemudian kita bingung. Dan kok bahasnya ini terus. Ini sedihnya luar biasa ya ikhwah. Lalu kita mau dapat modal kuat. Ya, untuk meyakinkan diri kita kembali hanya kepada Allah pakai apa? Kalau kita nggak pakai tauhid. Dan Allah nilai hambanya, ngelihat mana yang serius, mana yang enggak, ketika mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini pemikiran yang kemudian kita harus perhatikan dengan baik. Kemudian, bagaimana dengan ajaran-ajarannya? Kan beda-beda. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan wasyara'il mukhtalifah. Syariat-syariat yang ada itu berbeda-beda. Fit Taurat syariah, fil Injil syariah, fil Quran syariah, halal wal haram, hada kulluhu fil ikhlas wa tauhidullah. Subhanallah. Dikatakan oleh Imam Qatadah, memang syariatnya beda-beda. Ya, dari mulai Taurat ada aturan, Injil ada aturan, dalam Quran ada aturan, tetapi semuanya merupakan rangkaian mewujudkan ikhlas dan mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita bicara hidup nih,
dari pertama sampai terakhir. Kalau ikut aturan, semuanya ngajak untuk balik sama Allah. Berarti kalau aturan itu Allah terima, maka hamba ini semakin dekat sama Allah. Jelas? Tapi kalau seandainya amalan mereka ketolak, maka itu menjauhkan mereka dari Allah. Itu konsekuensi dibalik dengan amalan yang membawa kepada tauhid. Ngarahin secara otomatis. Jadi aneh kalau orang nyebut dirinya taat sama Allah, tapi kemudian habis taat maksiat. Maka mereka perlu introspeksi diri. Apakah kemudian ketaatannya itu sudah benar atau enggak? Kita ambil contoh salat lah. Allah mengatakan apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemana nih ayat? Ketika kemudian seorang dengan bangganya dan merasa tenang dengan mereka mengatakan banyak orang yang sholat habis itu maksiat. Berarti yang bermasalah apa? Ibadahnya. Ibadahnya. Ini ayat berjalan dengan baik. Artinya semakin mereka taat sesuai aturan dan mengikhlaskan karena Allah, maka semakin akan muncul rasa takutnya dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan apa? Ghayatut ta'ah ma'a ghayatul khauf. Dikatakan puncak ketaatan seseorang itu terlihat dari puncak rasa takutnya. Rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mereka semakin taat dan ketaatannya semakin Allah terima dan perhatikan, maka Allah akan memasukkan rasa takut tersebut sehingga mereka bisa menambahi amal solehnya menjadi semakin baik. Tapi tidak sebaliknya. Kalau amalnya ternyata ketolak, maka semakin mereka akan merasa tenang dan aman terhadap amal solehnya. Seakan-akan semua itu akan menjamin dirinya masuk surga. Padahal yang mereka lakukan adalah keburukan demi keburukan. Ini yang terjadi. Makanya, jadi rangkaian amalan inilah yang benar membawa kita kepada kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diantara konsekuensi amal. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama yang satu ini disepakati dalam kitab-kitab dan juga para rasul. Yaitu apa? Dalam permasalahan pokok agama dan kaidah-kaidah syariat. Tetapi rincian syariatnya, jadi pokoknya sepakat, satu. Tapi rincian syariatnya dan caranya itu berbagai macam. Ya, ada juga syariat yang datang setelahnya menghapus yang sebelumnya, yang disebut dengan nasih dan mansukh. Ya, kemudian juga ya syariat-syariat itu terjadi dan posisinya mirip. Makanya kalau kita lihat nih, contoh ya ikhwah. Puasa tanggal 10 Muharram. Ini puasa yang terjadi sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW. Bahkan ketika sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, Rasulullah diperintahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan ini terjadi pada syariat sebelumnya. Ini contoh. Maka kasusnya, caranya mirip-mirip. Maka diungkapkan seperti ini. Bagaikan kitab suci yang satu. Jelas? Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah ya, menukil surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Coba perhatikan. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya engkau janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Dan hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, ibu bapakmu. Ya, di sini yang disebut bakti itu Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Berarti bakti puncaknya kapan? Pas orang tua kita sudah tua.
Kalau orang tua kita masih umur 50, gampang. Ya kan? Semua orang bisa. Kenapa? Karena dia bisa ngurusin dirinya sendiri. Tapi puncak bakti ketika mereka sudah di umur sepuh. Terutama lagi pikun-pikunnya. Kebayang ya ikhwah? Maka ini diperintahkan baktinya sebenarnya di situ. Pas di situ mulai orang tua buat kadang-kadang gak sesuai sama kita. Kurang apa saya sama ibu? Kenapa ibu masih aja pilih kasih? Ya ikhwah, orang tua itu ketika anaknya ada 7 anak yang kemudian satu dengan yang lainnya saling menyakiti ibunya, tidak nurut waktu kecil, ibunya sabar. Sabar, nggak berteriak. Kenapa anak saya yang satu benar, yang satu enggak? Enggak ada tuh ibu ngomong kayak gitu. Mereka berusaha untuk nerima. Tapi begitu 7 anak ngurusin satu ibu, masing-masing teriak dan lempar-lemparan. Adil nggak ini? Nggak adil. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bakti itu puncaknya pada waktu posisi lagi tua. Maka janganlah kalian mengatakan uff. Maka di sini termasuk durhaka. Ngomong tapi ngelakuin durhaka. Makanya ya ikhwah, batasan durhaka ini begitu dahsyat. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua ya itu agung luar biasa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan menggandengkan urusan tauhid sama berbakti sama orang tua. Digandengkan tuh ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Coba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Israel, apa perjanjiannya 2? Yang pertama apa? Janganlah menyembah selain Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perjanjian yang besar. Makanya kita ini berbakti kepada orang tua termasuk di antara perjanjian hidup sebenarnya. Jadi kalau kita kemudian mengingkari orang tua, termasuk kita mengingkari perjanjian itu sendiri. Karena hidup ini ada 2 konsekuensi ya ikhwah. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita harus paham. Kadang-kadang seseorang ngerasa aman kalau hablum minallahnya benar. Tapi begitu hablum minannasnya bermasalah, enggak apa-apa. Siapa bilang? Di antara perkara yang membuat seseorang hilang semua kebaikannya dalam waktu singkat adalah ketika mereka rusak urusan manusia sama manusia. Makanya Rasulullah SAW ketika bertanya kepada sahabatnya, Arafta manil muflis, kita tahu nih hadis. Kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang nggak punya dirham dan nggak punya harta, miskin, habis tuh. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis salatin was siyamin was zakah. Datang dia dengan amal salehnya. Bayangin, salat, puasa, zakatnya. Dia mengerjakan semua urusannya sama Allah dengan baik. Wa ya'ti, perhatikan baik-baik. Tapi dia datang bersamanya apa? Qad syatama hadza. Menghina fulan. Wa qadhafa hadza, nuduh fulan. Wa akala mala hadza, makan harta fulan. Wa daraba hadza, mukul fulan. Wa safaqa dima hadza, ngairin darah fulan. Urusan manusia sama manusia 3 dilanggar. Harta, kehormatan, ya, dan darah. Semuanya dilanggar sama dia. Apa yang terjadi? Wa yu'tahadha min hasanati. Satu-satu minta balasan sama Allah. Bayar-bayarannya pakai amal soleh, pahala. Diambil dari kebaikannya. Datang orang lagi. Wa hadha min hasanati. Diambil lagi dari kebaikannya. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Kalau seandainya kebaikannya habis sebelum penghakimannya selesai. Ukhidat min khatayahum. Diambil dari dosa-dosa mereka. Faturihat fumaturiha finnar. Dilempar ke dirinya dan kemudian dia langsung dilempar ke neraka. Kebayang dia ngerasa bahwa urusannya sama Allah aman.
Tapi urusan sama manusia buruk, habis dia jadi bangkrut. Dan balasan durhaka kepada orang tua merupakan balasan dunia akhirat. Perkara yang sangat mengerikan ya ikhwah. Dan seseorang, antum tahu Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi dia jadi tabi'in. Padahal hidupnya zaman Rasulullah. Tahu gara-gara apa? Gara-gara taat sama ibunya. Ketika dia berjanji sama ibunya untuk beberapa hari di Madinah, gak ketemu Rasulullah, janji balik. Subhanallah, tinggal beberapa hari lagi Rasulullah datang. Tapi karena dia janji sama ibunya, dia balik. Maka Rasulullah mengatakan khairut tabi'in yuqalu lahu Uwais. Sebaik tabi'in adalah dikatakan namanya Uwais. Maka Rasulullah memerintahkan pada sahabatnya, kalau kalian bertemu sama dia, maka minta dia untuk mendoakan kalian supaya dibebaskan dari api neraka. Subhanallah ya ikhwah. Seorang yang gak ketemu sama Rasulullah menceritakan keutamanya di depan para sahabatnya. Tapi kalau kita bicara Abu Bakar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mana yang lebih utama? Uwais Al-Qarni atau Abu Bakar dan Umar? Tentunya Abu Bakar dan Umar. Jelas posisinya, jelas. Tetapi apa? Karena luar biasanya Allah memberikan Uwais doa mustajabah. Kenapa? Bakti sama orang tua. Tapi judulnya karena Allah. Makanya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menggandengkan perintah syukur kepada Allah juga dengan perintah syukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih. Kenapa? Dalam surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanyalah kepadaku engkau kembali. Ya. Apa maksudnya ya ikhwah? Perhatikan di sini. Pernah ya, murid Abdullah bin Abbas, siapa namanya? Atha ibn Rabi'ah. Dia menceritakan pada waktu itu, ya, datang seseorang kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia menceritakan, ya, di sini diriwayatkan oleh, athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia menceritakan bahwa dirinya melakukan dosa besar, bunuh. Apa alasannya? Dikatakan annahu atahu rajulun. Datang kepada Abdullah bin Abbas seseorang. Kemudian faqala inni khatabtu imra'ah fa abat an tankihni. Cemburu gara-garanya. Aku minta perempuan tapi dia enggak mau untuk nikah sama aku. Kebayang? Kemudian setelah itu apa? Khatabah ghairi fa ahabat an tankihahu. Maka diminta sama selainku. Ternyata dia mau sama laki-laki itu. Kebakar nih orang. Begitu kebakar akhirnya apa? Faghirtu, maka aku cemburu alaiha wa qataltuha, maka aku bunuh dia. Perempuan itu dibunuh sama laki-laki yang minta pertama. Maka kemudian dia bertanya, fahal li min taubah? Apakah saya punya kesempatan buat bertobat? Maka Abdullah bin Abbas bertanya sama dia mengatakan apa? Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaan bunuh. Tiba-tiba tanya balik. Ini tanya gimana caranya tobat. Abdullah bin Abbas tanya ibu masih hidup apa enggak. Maka kemudian apa? Dia mengatakan tidak. Maka dia Abdullah bin Abbas mengatakan tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Maka bertobat kepada Allah azza wa jal dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Kemudian akhirnya Atha bertanya kepada Abdullah bin Abbas keheranan. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas lam sa'altu an hayati ummihi. Aku bertanya tentang apa hubungannya sama hidupnya ibunya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril walidah. Aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Makanya tanya, ada caranya tobat gimana? Bakti sama ibu. Tuh jalan menuju tobat. Subhanallah ya ikhwah. Tapi tentunya urusan kita sama orang tua ada batasannya. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan inna ma ta'atu fil ma'ruf.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Karena judulnya kita berbakti kepada orang tua karena Allah. Itu judulnya. Ini kita harus pahami benar-benar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya. Kata Allah apa? Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan kepadaku yang engkau enggak tahu ilmunya, jangan kau taati keduanya. Tapi perintah Allah apa? Tetap berbakti. Walaupun kita enggak taat di satu poin masalah maksiat, tapi tetap berbakti. Dan ikuti jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Kenapa? Karena obat kita bisa istiqomah dalam masalah urusan orang tua adalah kita mengikuti jalannya orang-orang yang saleh. Karena mereka akan ngingetin kita untuk terus balik sama Allah. Walaupun orang tua marah sama kita, ngusir kita. Tetap kita bisa bersikap berbakti. Kenapa? Karena kita memiliki orang-orang yang taat sekitar kita yang memotivasi kita untuk berbakti karena ini perkara yang lazim sebenarnya. Kita kadang-kadang enggak. Kadang-kadang begitu orang tua marah, kemudian kita mulai takut, iya ya, kalau nanti tiba-tiba disumpahi gimana? Padahal nyumpai gara-gara maksiat. Apakah kemudian Allah bakal mengabulkan sumpahnya orang tua? Enggak bakal. Karena judulnya bermaksiat kepada Allah. Karena tujuan kita taat kepada orang tua karena Allah Azza wa Jalla. Dan ingat baik-baik, Allah mengatakan manusia, keluarga itu, kalau mereka tidak saling cinta karena Allah, maka Allah balik kondisinya. Jadi cintanya akan berakhir di dunia, di akhirat mereka sering benci dan bermusuhan. Musuh terbesarnya keluarganya sendiri. Apa buktinya? Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Keluarga satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kumpul senang sampai di akhirat cintanya berjalan terus. Kenapa? Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan pada saat itu ya mereka saling bermusuhan gara-gara pada waktu di dunia cintanya bukan untuk Allah, tapi cintanya sesama makhluk. Jadi sisi Allahnya dilupain sama dia. Akhirnya Allah buat begitu mati musuhan selamanya. Jelas? Ini kondisinya ya akhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah mau habis. Ya. Mu'alif rahimahullah kemudian menukil surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, syai'a. Ya, dan dengan wabil walidaini ihsana, dan juga kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang perkara ini, ya, di antaranya menukil hadisnya Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Engkau tahu enggak hak Allah kepada hambanya? Hak Allah kepada hambanya an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dan hak hambanya kepada Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dikatakan para ulama Allah mewajibkan dirinya karena rahmatnya buat manusia. Yaitu apa? Untuk tidak menghukum orang yang menyekutukan Allah. Pertanyaan di akhir hadis ini, Rasulullah ketika kemudian Mu'adz bertanya, afala tubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah aku boleh memberikan kabar gembira kepada manusia? Kata Rasulullah, la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan engkau berikan kabar gembira kepada mereka, nanti mereka santai-santai. Kenapa? Akhirnya pokoknya yang penting tauhid. Kenapa hadis ini disebarkan sama Mu'adz? Di akhir hidupnya, mau meninggal baru keluar nih hadis. Karena dikatakan Mu'adz bin Jabal tidak mau menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Dan di antara rahmat Allah Azza wa Jal, Allah menjamin keselamatan bagi hambanya yang bertauhid.
Itu modal besar dalam hidup. Kalau kita nggak punya modal ini, mau selamat dari mana? Karena modal selamat apa? Tauhid. Sudah habis waktunya? Sudah? Berapa? 5 menit? Ya. 3 menit, oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian coba diperhatikan yang berikutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dinukil oleh mu'allif surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Allah SWT mengatakan, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Yang diharamkan, yaitu apa? Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sesungguhnya, ya, kami yang akan memberikan rizki kepadamu. Yang pertama, coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadang-kadang manusia ini ketika diarahkan tauhid susahnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 103, "Ma'aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Sebagian besar manusia tidak beriman dengan iman yang benar walaupun engkau sangat menginginkannya. Banyak peringatan yang terjadi, tapi sedikit yang sadar. Karena kesadaran adalah pilihan Allah, hidayah. Sedangkan nasihat manusia sama manusia akan bergulir banyak. Tetapi yang bisa praktek gak banyak. Ya. Maka kalau kita sadar perkara ini, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terjadinya kesyirikan, coba perhatikan. Banyak terjadi kesyirikan dikarenakan manusia itu ngikutin, ya, agama tradisi. Harusnya nih, kalau orang tua salah, anak memperingati atau diem? Ngasih tahu. Bukan ngikut kebiasaan. Karena kebiasaan bukan jaminan. Paham ya? Jaminan adalah ketaatan itu sendiri. Makanya, subhanallah, ketika kaum Tsamud menolak Nabi Saleh, satu alasan diantaranya. Mereka mengatakan, "Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna." Apakah engkau melarang kami apa yang disembah nenek moyang kami? Jadi alasan diantara penolakan manusia terhadap aturan yang Allah buat adalah kebiasaan orang tua. Padahal ketika Allah mengatakan itu salah, apakah jaminan orang-orang yang mengikuti yang salah itu bakal selamat? Jawabannya enggak. Karena kebenaran hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla dan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita dalam selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan setiap apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan serta kita mudah-mudahan diberikan anugerah untuk melakukan amal saleh dengan mudah sesuai dengan aturan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.